Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari channel Al-Fatah aja. Dan di sini saya ada HP Sony Xperia 5 Mark II yang kondisinya layarnya terkena green line seperti ini. Dan dimintakan oleh pemilik untuk diganti LCD-nya. Dan sebelumnya saya sudah pesankan di toko online untuk HP Sony Xperia 5 Mark II ini. Namun sebelum itu kita bongkar terlebih dahulu aja ya HP Sony ini ya. Kita matikan. Dan karena memang HP-nya belum pernah dibongkar, jadi pastinya akan sangat sulit untuk membuka backdoor-nya. Dan di sini saya menggunakan blower untuk memudahkan proses pencopotan atau pembongkaran dari HP Sony ini. Melingkar aja dipanasinya sampai bisa terbuka sedikit celah yang dimasukkan dengan plastik mika tipis. Jika celahnya sudah ada dan ya mikanya bisa masuk, kita perlahan-lahan untuk puterin aja mikanya sampai backdoornya bisa terlepas. Lakukan proses ini dengan hati-hati ya untuk maksimalkan agar backdoor dari HP Sony ini tidak pecah dan bisa digunakan kembali. Dan alhamdulillahnya HP-nya ya untuk backdoornya sudah bisa terbuka dan seperti inilah tampilan dalam dari Sony Xperia 5 Mark II. Selanjutnya adalah pencopotan layar. Ya, pencopotan LCD bekas dari HP Sony ini yang terkena green line tadi. Dan LCD-nya di sini adalah Super AMOLED ya, yang pastinya LCD-nya sangat tipis dan berwarna pekat. Di sini saya menggunakan blower untuk membantu pencopotan dan ya terserah kalian sih menurut preferensi kalian masing-masing. Jika kalian ingin memanfaatkan LCD-nya ya kalian hati-hati ya dalam melakukan pencopotan. Namun jika dirasa memang terlalu sulit atau kalian tidak terlalu membutuhkannya lagi ya kalian bisa ya usahakan maksimal lah. Jika memang LCD-nya rusak dalam pembongkaran ya berarti tidak apa-apa karena memang mau diganti LCD yang baru ya. Cuman kalau misal masih bisa diselamatkan sih bisa buat simpenan untuk ya barangkali di masa yang akan datang kita bisa nemu mesinnya kan, jadi nggak harus langsung beli LCD-nya ini. Cuman kalau saya ya memang ya LCD-nya jadinya rusak sih ketika dibongkar, tapi ya udah lah ya, yang penting bisa diganti dengan LCD yang baru. Dan ini dia LCD-nya yang baru saya dapatkan di toko Oren ya. Ya untuk harganya saya akan cantumkan di sini. Dan ya memang harganya sangatlah lumayan mahal ya untuk kelas TFT. Cuman untuk Super AMOLED-nya atau AMOLED-nya itu harganya masih di sekitaran 2 juta guys. Jadi ya lumayan lah ngirit setengahnya ya kan. Dan di sini saya unboxing untuk LCD Sony Xperia Mark 5 Sony Xperia 5 Mark II ya, Mark II begitu. Dan ya LCD-nya dalam kondisi bagus dan akan langsung saja kita tes ke HP-nya. Namun sebelumnya copot terlebih dahulu ya untuk bagian speaker bawah di Sony ini karena soket LCD-nya ada di bawah itu. Masukkan soketnya dan tinggal pasang untuk soket LCD-nya. Dan jika sudah dirasa terpasang dengan cukup baik, kita tinggal tekan tombol power untuk mengecek apakah LCD-nya normal atau tidak. Dan alhamdulillahnya nyala langsung lah ya. Karena ini kalau misal nggak nyala ya saya pusing juga diongkirnya kalau ngembaliinnya buat LCD yang harganya segitu. Oke, tinggal tunggu ke tampilan menu. Dan sudah sampai di tampilan menu, kita coba untuk sentuhannya ya, dicoba di panggilan darurat aja karena ada polanya ya. Dan sepertinya sejauh ini cukup normal. Dan jika sudah dirasa normal ya kita tinggal matikan HP-nya dan kita pasang. Setelah HP-nya dalam kondisi mati, kita copot terlebih dahulu untuk soket LCD-nya.
kita aplikasikan untuk lem bagian LCD-nya ya. LCD-nya kita lem secara mutar dan pastikan tidak terkena untuk kayak sensor-sensor dan lain-lain. Oke. Sebelumnya juga buang dulu segelnya agar tidak mengganggu ya, tidak merusak penampilan juga. Setelah itu lem juga bagian bawahnya di HP-nya ya, di frame-nya saya lem bagian bawah. Sedikit aja di bagian pojokannya. Lalu pasangkan LCD-nya menuju HP-nya ya. Bagian ini kalian harus hati-hati sambil ditekan-tekan, diraba-raba, dipas-paskan untuk LCD HP Sony ini karena memang LCD-nya itu TFT ya. Jadi relatif lebih tebal daripada LCD AMOLED atau OLED-nya ya. Di sini juga pasangkan soketnya yang lumayan ribet karena ada ini mungkin speaker yang menutupi, tapi tidak apa-apa ya. Dan juga langsung pasangkan untuk bagian dari speaker atau buzzer HP-nya. Kita paskan dan kita presisikan lah, karena memang agak sulit untuk memasang dari buzzer Sony Xperia 5 ini ya, karena tempatnya nggak jelas alias begitulah. Cukup lama saya melakukan ini untuk mencari pasnya, tapi ya kalian pasti bisa lah. Kalau misal ada kasus ganti LCD HP Sony Mark 5 ini ya, Sony Xperia 5 Mark 2 ini. Di sini saya juga membuang lem sisa atau lem bekas dari HP Sony ini ya. Dan setelah semuanya dirasa baik, kita nyalakan HP-nya dan ya muncul logo Sony, alhamdulillah. Dan jika dilihat-lihat lumayan rapih dan presisi untuk LCD dipasangnya ya. Sebenarnya bukan karena rapihnya sih, tapi karena untuk pinggirannya itu memang ada kayak bezel yang lebih tebal, jadi tidak seperti originalnya lah. Cuman untuk pemasangan lumayan mudah dan rapih ya. Tidak terlalu kentara seperti HP Samsung yang AMOLED. Itu pasti kelihatan banget perbedaan ketebalannya yang membuat LCD-nya tidak presisi. Jadi harus dibanyakin lemnya atau kita bor untuk frame-nya. Setelah itu ya tinggal dilem untuk bagian mesinnya ya, bagian tutup belakangnya, lalu ya pasangkan backdoornya. Setelah itu ya kita tinggal presisikan, kita pijit-pijit apakah sudah benar-benar pas atau belum. Dan jika ada sisa-sisa lem ya kita buang. Dan setelah dirasa cukup aman, tinggal tambahin karet untuk benar-benar mempresisikan HP-nya ya. Dan setelah ini ya tinggal kita tunggu untuk proses pengeringannya ya. Dan alhamdulillah untuk proyek besar ini diberikan kelancaran ya oleh Allah. Dan ya terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.